Bayangkan ini, mobil otonom yang bisa menyetir sendiri, AI yang menulis puisi, atau algoritma yang memprediksi penyakit sebelum dokter tahu. Teknologi ini terlihat seperti sihir, tapi tahukah kamu, semuanya dimulai dari seorang pria yang hidup 1200 tahun yang lalu. Dialah Al-Khawarizmi, ilmuwan muslim yang karyanya menjadi fondasi teknologi kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Quotes Penting. Di video kali ini kita akan mengulik sejarah, kontribusi, dan peran penting Al-Khawarizmi, sang bapak aljabar dan penemu konsep algoritma yang mengubah peradaban manusia dan mengakselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga menjadi seperti yang kita saksikan saat ini. Simak videonya sampai akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Al-Khawarizmi adalah salah seorang ilmuwan muslim di bidang matematika. Cendekiawan yang satu ini memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia adalah seorang polimet yang ahli dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Ia lahir pada tahun 780 Masehi di Khawarizmia, sekarang daerah Khiva, Uzbekistan, dan wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia dedikasikan untuk penelitian ilmu pengetahuan di Baitul Hikmah, The House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan, yang dahulu didirikan oleh dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Khalifah Al-Ma'mun. Di sana ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan naskah-naskah Sanskerta dan Yunani. Dari situlah awal mula Al-Khawarizmi dikenal sebagai seorang ilmuwan. Menjadi seorang ilmuwan di Baitul Hikmah memberikannya kesempatan untuk bertemu dan belajar dari para ilmuwan terkemuka pada saat itu. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, terutama matematika dan ilmu alam. Beberapa karya Al-Khawarizmi telah dikenal luas. Ia menulis buku yang berjudul Mafatih Al-Ulum, yang berarti kunci ilmu pengetahuan. Sebuah buku ensiklopedia pertama berbahasa Arab yang mengorganisir pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip karya tulis ilmiah. Isinya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan asli yang mencakup hukum Islam, filsafat skolastik, tata bahasa, administrasi, puisi, dan sejarah, serta pengetahuan asing yang mencakup filsafat Yunani, logika, kedokteran, aritmatika, geometri, astronomi, musik, mekanika, dan alkimia. Ketenaran Al-Khawarizmi sebagai seorang ilmuwan terutama berasal dari kontribusinya di bidang matematika. Karyanya tentang aritmatika diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12. Meski naskah aslinya hilang, terjemahan Latin berjudul Algorithmi de Numero Indorum, yang berarti Al-Khawarizmi tentang angka India, masih tersisa. Karya inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai buku aritmatika pertama. Kata algoritma sendiri diambil dari kata algoritmi, latinisasi dari namanya. Namanya ini juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algoritmo, yang bermakna digit. Karya lain Al-Khawarizmi adalah kitab Al-Jabr wal Muqabalah, yang dalam bahasa Inggris disebut The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Kata Al-Jabr merujuk pada makna completion atau penyelesaian, sedangkan kata Al-Muqabalah berarti balancing atau penyeimbangan. Buku ini merupakan sintetis antara aljabar India dan geometri Yunani. Buku ini memberikan pengaruh mendalam bagi perkembangan sains dan teknologi pada saat itu. Istilah aljabar dalam matematika berasal dari judul buku ini, yang akhirnya menahbiskan dirinya sebagai Bapak Aljabar. Aljabar bukan cuma soal X dan Y. Di era Big Data, aljabar adalah senjata utama untuk mengolah informasi. Al-Khawarizmi memperkenalkan struktur sistematis dalam memecahkan persamaan linier dan kuadratik, yang kemudian menjadi fondasi aljabar abstrak. Konsep ini berkembang menjadi matriks, vektor, dan operasi linier, alat matematika yang menjadi kunci dalam pemrosesan Big Data. Big Data sendiri merujuk pada kumpulan data masif yang dianalisis untuk mengungkap pola,
tren, dan prediksi. Disinilah aljabar berperan sebagai bahasa untuk menerjemahkan data mentah menjadi wawasan yang actionable. Aljabar linier, khususnya operasi matriks dan vektor, memainkan peran sentral dalam memodelkan data kesehatan. Misalnya dalam predictive analytics untuk penyakit kronis, data pasien seperti tekanan darah, kadar gula, dan riwayat genetik diorganisasikan dalam bentuk matriks. Melalui teknik seperti Principal Component Analysis atau PCA, dimensi data direduksi untuk mengidentifikasi faktor risiko dominan. Contoh nyata, sebuah rumah sakit menggunakan model regresi linier berbasis aljabar untuk memprediksi risiko diabetes pada pasien. Dengan data 10.000 pasien, variabel independen seperti usia, body mass index, dan pola makan diolah menggunakan sebuah persamaan yang ditanam di dalam sebuah aplikasi, lalu menghasilkan model yang mampu memprediksi kemungkinan diabetes dengan akurasi hingga 85%. Selain itu, dalam dunia cryptocurrency, aljabar digunakan untuk menganalisis volatilitas harga aset digital seperti Bitcoin. Algoritma time series forecasting seperti ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average mengandalkan persamaan diferensial dan transformasi Fourier untuk memprediksi tren harga. Selain itu, aljabar Boolean digunakan dalam pengembangan smart contracts di blockchain. Contoh nyata, sebuah platform trading menggunakan model aljabar Tensor untuk menganalisis data transaksi harian Bitcoin. Dengan menggabungkan data volume perdagangan, sentimen media sosial, dan indikator teknik seperti RSI atau Relative Strength Index, model ini menghasilkan matriks multidimensi yang diurai menggunakan Singular Value Decomposition atau SVD. Hasilnya, platform mampu memprediksi pergerakan harga dengan kesalahan kurang dari 3%. Di bidang lain, aljabar linier dan matriks adalah jantung dari algoritma machine learning, terutama dalam sistem rekomendasi yang digunakan oleh platform-platform seperti Netflix dan TikTok. Operasi matriks, SVD, dan ruang vektor memungkinkan kedua platform ini menganalisis data pengguna dalam skala besar dan memprediksi preferensi dengan akurasi tinggi. Netflix dan TikTok adalah contoh nyata bagaimana aljabar, khususnya operasi matriks dan ruang vektor, menjadi tulang punggung sistem rekomendasi modern. Dengan mengubah preferensi pengguna menjadi persamaan matematis, kedua platform ini tidak hanya memprediksi perilaku, tetapi juga membentuknya, menciptakan pengalaman yang personal dan adiktif. Tanpa aljabar, big data hanyalah kumpulan data mentah. Tapi dengan aljabar, data tersebut menjadi cerita yang memikat bagi setiap pengguna. Algoritma adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Dahulu, Al-Khawarizmi menciptakannya untuk perhitungan astronomis atau perhitungan pembagian waris dalam ilmu kewarisan Islam. Tapi di era ini, algoritma adalah nyawa teknologi. Google Search adalah contoh paling nyata penerapan algoritma yang berakar pada pemikiran Al-Khawarizmi. Setiap kali pengguna mengetikkan query, mesin pencari ini menggunakan algoritma kompleks seperti PageRank atau PR untuk memindai, mengurutkan, dan menampilkan hasil yang relevan. PageRank sendiri bekerja dengan menganalisis miliaran tautan antar halaman web. Algoritma Google ini juga terus belajar dari perilaku pengguna sebagai machine learning untuk meningkatkan akurasi hasil. Sebuah evolusi dari konsep penyelesaian masalah secara terstruktur yang diperkenalkan Al-Khawarizmi. Kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan DeepSeek mengandalkan algoritma pembelajaran mendalam atau deep learning untuk memahami dan menganalisis bahasa manusia. Model ini dirancang dengan jaringan saraf tiruan yang meniru cara otak manusia bekerja, menggunakan langkah-langkah matematis untuk mengenali pola dalam data. Prinsip ini sejalan dengan metode algoritmik Al-Khawarizmi yang menekankan dekomposisi masalah menjadi langkah-langkah kecil dan solusi iteratif. Misalnya saat ChatGPT atau DeepSeek merespon sebuah pertanyaan, ia akan mengurai input pengguna, memprosesnya melalui lapisan algoritma, lalu menghasilkan output yang koheren. Selanjutnya ada mobil otonom. Mobil otonom adalah contoh teknologi yang sangat bergantung pada algoritma. Kendaraan ini menggunakan kombinasi sensor, kamera, radar, dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengenali lingkungan, mengambil keputusan, dan mengemudi tanpa campur tangan manusia. Proses ini memerlukan algoritma yang mampu memproses data secara real time.
Mobil otonom mengumpulkan data dari lingkungan melalui sensor LiDAR atau Light Detection and Ranging, kamera 360 derajat, dan radar. Algoritma bertugas mengintegrasikan data-data ini untuk membangun peta 3 dimensi real-time. Contohnya, perusahaan seperti Waymo menggunakan algoritma sensor fusion untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber, menghilangkan noise, dan mengidentifikasi objek seperti pejalan kaki, kendaraan lain, atau rambu lalu lintas. Proses ini mengadopsi prinsip sistematis Al-Khawarizmi dalam memilah dan menyelesaikan masalah. Al-Khawarizmi bukan hanya dikenal sebagai Bapak Aljabar, namun kontribusinya melampaui matematika. Ia adalah seorang polimet sejati yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Ia banyak terlibat dan menghasilkan terobosan-terobosan penting di masanya dalam berbagai bidang atau multidisiplin. Di abad ke-21, semangat multidisiplin Al-Khawarizmi ini hidup kembali dalam perusahaan seperti SpaceX. Pendiri SpaceX, Elon Musk, menggabungkan ilmu fisika, teknik mesin, kecerdasan buatan atau AI, dan ekonomi untuk merevolusi industri antariksa. Roket Falcon 9 yang reusable atau roket yang dapat digunakan kembali adalah contoh nyata. Desainnya melibatkan ahli material untuk mengurangi berat, programmer untuk sistem navigasi otonom, dan insinyur kimia untuk mesin Merlinnya yang sangat efisien. Seperti Al-Khawarizmi yang memadukan matematika dan geografi, Elon Musk dan SpaceX-nya menggabungkan berbagai disiplin ilmu demi sebuah misi besar, yaitu membuat manusia menjadi multiplanetary species. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. Konsep Smart City adalah contoh lain kolaborasi multidisiplin yang selaras dengan visi Al-Khawarizmi. Kota-kota pintar seperti Singapura atau Amsterdam menggunakan Internet of Things atau IoT untuk mengoptimalkan energi, AI untuk manajemen lalu lintas, dan Big Data untuk perencanaan tata kota. Namun, kesuksesannya tidak hanya bergantung pada teknisi. Ahli lingkungan berperan mengurangi emisi karbon, sosiolog memastikan inklusi sosial, dan ekonom merancang model pembiayaan yang berkelanjutan. Contoh konkret adalah sistem transportasi otomatis di Dubai. Teknologi sensor canggih dikembangkan oleh insinyur, tapi implementasinya memerlukan kolaborasi dengan pemerintah untuk regulasi dan tentu masyarakat untuk adaptasi budaya. Al-Khawarizmi mengajarkan bahwa batas antara disiplin ilmu hanyalah ilusi. Integrasi pengetahuanlah yang menghasilkan solusi revolusioner, baik di masa kejayaan Islam maupun di masa kita kini. SpaceX dan Smart Cities membuktikan bahwa kolaborasi multidisiplin bukan hanya mungkin, tetapi sangat esensial untuk menjawab tantangan yang sangat kompleks di zaman modern ini. Kesimpulannya, Al-Khawarizmi bukan sekedar ilmuwan biasa, tapi ia adalah legenda sains dunia yang pemikirannya tetap hidup dalam setiap deret kode, rumus matematika, dan terobosan teknologi yang kita gunakan dan nikmati hari ini. Nah, jika kamu terinspirasi oleh Al-Khawarizmi, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan komen di bawah. Selain Al-Khawarizmi, ilmuwan siapa lagi yang kamu ingin kita ulas kontribusi dan peranannya bagi peradaban umat manusia? Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay curious.